Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua ya. Ibu berharap kalian semua bisa menjaga kesehatan dan selalu menggunakan protokol kesehatan jika keluar rumah. Nah, untuk kali ini kita bertemu ke pertemuan dua kali ini ya. Jadi pertemuan pertama kita sudah belajar tentang koligatif larutan. Nah, kemudian sekarang kita kelanjutannya. Nah, untuk lebih tahu lagi tentang bagaimana koligatif larutan yang kita pelajari yang lalu, lanjutin lagi berarti kita baca doa dulu ya sebelum mulai pelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk kali ini Ibu akan melanjutkan tentang koligatif larutan, di mana koligatif larutan itu ada 4 ya sifatnya, yaitu penurunan tekanan uap, terus penurunan titik beku yang kita sudah pelajari. Nah, sekarang untuk kita mempelajari kenaikan titik didih dan tekanan osmosis, kita harus tahu dulu nih apa tujuan pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah sama ya, menganalisis fenomena sifat koligatif, larutan atau penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Yang kedua, menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang minggu lalu, yang pertemuan pertama kita sudah membahas 2 sifat koligatif, yaitu penurunan tekanan uap juga penurunan titik beku. Nah, sekarang kita lanjut ke kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih itu kalau kita perhatikan pernah masak air mendidih, yaitu titik didih adalah suhu ketika tekanan uap jenuh zat cair sama dengan tekanan atmosfer. Nah, jadi mendidih sama menguap beda ya. Kalau mendidih itu adalah penguapan di seluruh bagian zat cair dan terjadi pada saat mendidih, yaitu mendidih. Tapi kalau menguap hanya terjadi pada permukaan zat cair saja, dapat terjadi pada segala temperatur. Jadi kalau menguap sama mendidih beda. Kalau mendidih itu terjadi pada saat mendidih, kalau mendidih sudah berhenti airnya, ya sudah, itu udah nggak ada titik didih lagi. Nah, gitu ya pengertian dari kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih ini biasanya ada yang delta TB lambangnya dan ada juga delta TD. Nah, sebetulnya sama ya. TB itu adalah tekanan boiling. Nah, kalau TD tekanan didih, berarti titik didih, titik boiling, berarti boiling itu sama dengan didih. Tapi kita biasa pakai boiling, jadi sama aja ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan rumus kenaikan titik didih itu apa? Yaitu delta TB sama dengan larutan dikurang pelarut. Delta TB KB yang ditentukan kali modalitas. Nah, kemudian yang keempat adalah kita belajar tentang tekanan osmotik. Lambangnya P. Osmotik yaitu bergeraknya molekul pelarut dari larutan yang konsentrasinya rendah melalui atau menuju larutan yang konsentrasinya tinggi melalui membran semipermeabel. Nah, maksudnya begini. Nih, ini kan konsentrasi rendah. Anggap yang kuning-kuning ini adalah konsentrasi ya. Ini adalah molekul pelarut. Jadi bukan airnya, molekul pelarut. Nah, ini adalah konsentrasinya yang tinggi. Jadi dia melalui membran sini gitu ya. Dia menuju ke sini, ketika dia ditekan ke sini, dia akan lari ke sini gitu. Ya. Nah, itu jadi bergeraknya molekul pelarut dari larutan yang konsentrasinya rendah menuju ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi. Nah, itu osmot. Nah, pengertian dari osmotik. Nah, kemudian bagaimana dengan tekanan osmotik? Nah, tekanan osmotik itu adalah tekanan yang terjadi pada saat dia bergerak. Nih, dia ada di sini ya. Jadi di sini dia untuk ke sini dia terjadi tekanan osmotik, yaitu tekanan osmotik hidrostatik. Dari osmosis itu mengimbangi tekanan pelarut-larutan yang konsentrasi rendah tadi. Jadi dia ke sini itu biar mengimbangi dari yang rendah ke tinggi. Jadi dia melindungi yang mengimbangi yang rendah, yang semakin mengarah ke kekentalan yang lebih tinggi. Paham ya? Nah, kemudian ya kita rumus bagaimana nih rumus tentang tekanan osmotiknya.
Pi sama dengan MRT, di mana M itu adalah apa? Molaritas ya. Kali R itu ada ketentuan, udah ada ketentuannya berarti 0,82. Nah, kalau T itu adalah Kelvin. Nah, suhu Kelvin itu 273 ya. Jadi nanti kalau ada soal suhunya disebutkan tapi kita pakai osmotik, berarti kita tinggal tambahkan saja. Nah, kemudian ada 3 keadaan dalam osmotik, yaitu hipertonik, hipotonik, dan isotonik. Nah, kalau hipertonik itu adalah mempunyai kepekatan yang lebih tinggi daripada larutan air. Jadi hipertonik itu pekat, gula misalnya lebih pekat gitu gulanya. Nah, itu hipertonik. Kalau hipotonik itu lebih rendah. Nah, lebih rendah daripada larutan lain. Kalau isotonik itu sama ya, keseimbangan, kepekatannya. Nah, kemudian ini contoh dari pergerakan cairan tubuh dan tekanan osmotik, di mana larutan hipotonik tadi yang dia lebih gede ya airnya daripada pelarutnya. Kalau isotonik seimbang. Kalau yang hipertonik lebih banyak molekul larutnya ya, molekul pelarutnya. Nah, ini kemudian contoh dalam kehidupan yang tadi ya, tentang isotonik, hipotonik, dan hipertonik, itu pada cairan infus. Kalau isotonik, cairan infusnya itu dengan tekanan osmolaritas sama dengan cairan tubuh yang normal. Kemudian kalau hipotonik, cairan infusnya dengan tekanan osmolaritas lebih rendah dari cairan tubuh. Nah, kalau hipertonik adalah cairan infus dengan tekanan osmolaritas lebih tinggi dari plasma darah. Nah, ini contoh daripada osmotik ya, jadi ya, orang infus. Nah, kemudian contoh soalnya. Contoh soal osmotik ya, sebanyak 18 gram glukosa dengan diketahui MR-nya 180 dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 250. Hitunglah tekanan osmosis larutan tersebut menjadi atau pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, berarti kalau 27 derajat Celcius ini kita tambahin ya, kalau osmosis itu kan pakai Kelvin. Berarti rumusnya berarti dia ya MRT, berarti M-nya itu adalah molaritas, gram ber mr kali 1000 per V kali R kali T. R-nya adalah yang sudah ditentukan 0,82, T-nya adalah 273 tambah 27, hasilnya 300. Jadi kita kita kalikan, hasilnya 9,84 atmosfer. Nah, itu contoh soal dari osmotik. Nah, sekarang dari keempat yang pernah kita pelajari, sifat koligatif itu adalah penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan yang terakhir adalah osmotik barusan tadi. Nah, itu kita buat kesimpulan ya. Nah, kesimpulannya apa dari sifat ini? Kita harus tahu berarti sifatnya adalah apa? Sifatnya dari koligatif ini adalah yang mempengaruhi larutan tadi. Jadi ada perubahan pada larutan, itu namanya sifat koligatif. Yang dari awal pertemuan pertama Ibu udah jelaskan ya. Nah, ini kalau sifat koligatif jika larutannya tidak elektrolit, tidak mengandung elektrolit. Ini kesimpulannya. Tetapi kalau apabila kita menemukan yang larutannya menggunakan elektrolit, yaitu larutannya mengandung elektrolit, misalnya NaOH atau H2SO4, itu elektrolit, maka rumusnya hanya tinggal kalian kali I saja. Nah, kalau yang ini bukan elektrolit ya, yang ini. Nah, kalau yang elektrolit hanya tinggal kali I saja. I itu adalah jumlah koefisien kation dan anion ya, plus dan minus. Ya, itu yang ada pada larutan. Nanti kita contohkan soalnya. Nah, sekarang ke contoh soal. Natrium hidroksida 1,6 gram dilarutkan dalam 500 gram air. Hitung titik didih larutan tersebut. Kb-nya 0,52 derajat Celcius per meter. Nah, diketahui Na-nya 23, O-nya 16, H-nya 1. Nah, itu sama aja ini ya,
MR kalau kalian hitung itu jumlah molekuler aktif. Nah, sekarang ini soalnya apa nih? Karena dia NaOH, NaOH itu adalah elektrolit kuat, maka dia masuk rumus yang pakai I. Nih, dia pakai rumus yang pakai I ya, nih. Jadi M kali KB kali I. Nah, I-nya bagaimana nyarinya? Nah, NaOH itu kan Na plus OH min. Nah, jadi yang kation anionnya yang dihitung anionnya berarti plus dan min, berarti dia ada 2, berarti I-nya sama dengan ada 2. Nah, gitu. Nah, kalau udah tahu I-nya 2, tinggal kita masukin rumus yang ada di sini. Ya, di rumus yang ada di sini kita tinggal masukin M delta TB sama dengan M kali KB kali I. I-nya 2. M-nya itu adalah 1,6 per 40 kali 1000 per 500 kali 0,52 kali 2. Nah, hasilnya TB larutan sama dengan TB pelarut plus TB delta TB. Nah, hasilnya adalah titik didih larutannya sama dengan 100,0832 derajat Celcius. Nah, paham ya? Ibu harap kalian paham. Bisa juga kalian buka-buka di Google, internet, searching, atau dengan cara apapun kalian belajar, atau putar lagi video ibu, atau kalian buka materi di Classroom ibu tak sediakan, belajar. Nanti ada soal di tugas-tugas di Classroom, kerjakan dan kembalikan ke ibu lagi. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Kita ucapkan alhamdulillah, kerjakan tugas di Classroom dan kembalikan ke lagi. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, selesai pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.